Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara semuanya. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Nah, dalam pertemuan minggu ke-15 ini, saya akan menjelaskan tentang UAS yang akan kita jalankan di minggu ke-16. Ya. UAS ini, saudara-saudara, modelnya adalah project based learning. Ya. Project based learning ini Anda mengajukan suatu konsep jaringan. Ya. Konsep jaringannya itu Anda ajukan, Anda membuat satu model jaringan, kemudian model jaringan ini disimulasikan dengan virtual network ya di dalam simulator web ya. Anda boleh bebas memilih web simulatornya ya, boleh VMware, boleh apa saja yang penting gratis dan Anda bisa mendapatkan akun atau aksesnya ya. Kemudian setelah Anda membuat model ini dijelaskan. Modelnya model apa ini? Model jaringannya ya. Model jaringannya adalah model jaringan misalkan server ya, yang server itu terbagi-bagi menjadi beberapa server ya. Ada web server, ada mail server, ada data server, dan juga server itu sosial media dan lain-lain ya. Jadi konfigurasi atau deskripsi jaringan ini sangat penting menentukan dan itu desain atau arsitektur jaringan yang akan Anda rancang. Nah, tugas Anda adalah merancang jaringan ini, ya. Mana yang terhubung dengan wireless, mana yang terhubung dengan terhubung dengan physical network dalam bentuk LAN, ya. Mana yang terhubung dengan IoT bebas, ya. Jadi Anda membuat deskripsi jaringan, ya. Jaringan ini Anda bisa memodelkan, ya kan, misalkan jaringan dari suatu kebutuhan, ya, kebutuhan terhadap itu penerapannya ya di industri ataupun di kehidupan kita sehari-hari atau juga di dalam kebutuhan bisnis ya bebas ya. Jadi saya menyerahkan kepada Anda untuk mengajukan suatu proyek ya. Proyek yang itu adalah itu berbentuk desain jaringan. Kira-kira Anda bisa saudara-saudara mengajukan suatu desain jaringan? Halo. Ya, Bisa ya? Ya, bebas, jaringannya bebas ya. Boleh jaringan yang sederhana, boleh jaringan yang kompleks, terserah Anda ya. Intinya adalah jaringan itu menghubungkan lebih dari satu ya, lebih dari satu user ya, satu klien ya. Atau juga syaratnya adalah harus ada server ya yang harus Anda rancang di situ ya. Yang servernya itu boleh Anda virtualisasi menjadi berbagai hal ya. Divirtualisasi menjadi web server boleh, ya mail server boleh, ya data server boleh kan bebas ya. Nah, kemudian tugas Anda adalah setelah mendeskripsikan atau menjelaskan itu jaringan yang Anda maksud, kemudian jaringan tadi itu disimulasikan dengan itu simulator-simulator yang ada di internet yang gratis tentunya ya. Kira-kira ada kesulitan saudara-saudara kalau caranya seperti itu? Halo. ya Pak Ucu secara umum paham Pak, nanti akan kita coba Pak. Ya, 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 coba ya. Ya siap Pak. Katakanlah gagal nggak apa-apa, ya. Katakanlah gagal nggak apa-apa. Saya nggak minta Anda untuk berhasil ya. Dicoba dulu, ya. Dicoba, kemudian itu nanti dijelaskan dalam outline, ya. Dijelaskan dalam outline di PPT, dijelaskan ya. Terutama deskripsi jaringannya, ya. Deskripsi jaringan ini penting, ya, agar kita mengetahui peruntukan jaringan untuk apa, ya. Peruntukan jaringan untuk apa, ya kan? Terdiri dari berapa server, terdiri dari berapa klien, ya. Kemudian koneksinya menggunakan apa saja ya, menggunakan mana yang menggunakan fiber optik, mana yang menggunakan LAN, mana yang menggunakan wireless ya. Apakah di situ ada IoT ya? Jika IoT itu dimungkinkan di software itu disimulasikan, simulasikan juga. Ya, jika dimungkinkan ya. Kalau nggak mungkin ya nggak usah. Ya, yang penting tergantung dari resource yang ada di dalam virtual itu di dalam software simulator tersebut ya. Gitu ya. Karena ini penting bagi Anda untuk mencobanya ya kan, mencoba desain jaringan ini ya. Dan yang ketiga saudara-saudara, setelah mengajukan konsep jaringan dan menjelaskannya serta menjelaskan itu secara umum ya, itu struktur atau juga arsitektur jaringannya, kemudian Anda melakukan simulasi ya di dalam simulator webnya. Yang ketiga adalah Anda melakukan testing
Nah, ini penting ini testing ini ya. Testing itu sangat penting ya. Testing itu adalah kinerja jaringan ya. Testing jaringan itu sangat penting ya. Testing jaringan ini menunjukkan kinerja dari satu jaringan ya. Apakah jaringannya lebih cepat ataukah jaringannya bermasalah, routingnya ya. Rata-rata itu kita tentu tahu ya metode untuk melakukan tes suatu network itu dengan routing ya. Dengan routing dengan pembebanan suatu transmisi data ya. Beban transmisi data ya kan itu kita berikan ya stream data ya, stream data itu kita masukkan ke dalam jaringan. Nah, gimana performansinya ya? Adakah yang mengalami kolisi ya, itu collision ya, adakah yang mengalami gangguan ya, ataukah dari situ saudara-saudara Anda bisa menjelaskan ya, kenapa jaringan ini bagus, kenapa jaringan ini tidak bagus ya. Katakanlah juga jaringan nggak jalan, nggak apa-apa, dijelaskan aja ya, kenapa jaringan nggak jalan ya, seperti itu ya. Konfigurasi mana yang kira-kira salah, konfigurasi IP ya, IP address-nya ya, mana yang apa itu katakanlah berhubung belum tepat ya konfigurasi itu DNS dan seterusnya ya, itu nggak apa-apa. Jadi simulasi ini saudara-saudara tidak harus berhasil, tapi boleh gagal ya. Yang penting adalah dijelaskan. Nah, itu aja yang saya minta ya. Kemudian dari situ Anda mengetahui kalau bisa ada juga yang sangat pinter ya kan, itu dihubungkan dengan beberapa skenario pengujian ya, skenario pengujian pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Skenario pengujian ini tentu berhubungan dengan performansi di dalam transmisi data ya antar jaringan. Ya, dikasih data 1 megabyte bagaimana? 2 kilobyte itu 2 megabyte bagaimana? Ya. Mentoknya di mana ini? Nah, Anda kan S1 ya. S1 itu harus bisa menjawab ya kan. Maksimal transmisi data dalam sistem itu berapa? Nah, itu harus bisa dijawab ya. Tentu kita nggak bisa jawab kalau nggak mengujinya ya. Dan menguji jaringan secara virtual itu kan tidak mengakibatkan rusak ya. Kita masih beruntung saudara-saudara ya kan. Kita itu orang IT ya, orang teknologi informasi. Kalau orang-orang sipil, kalau dia mau bikin jembatan, itu betonnya itu diuji dulu. Ya, dia bikin model beton forecast ya, betonnya itu. Beton itu kalau diuji dipatahkan betul. Karena saya juga pernah kuliah di engineering ya, tahu teman-teman cara menguji ya. Itu bikin beton betulan. Beton ya, campurannya, suhunya, macam-macamnya kan, ingredient ya, dicampur ya kan, kemudian dicetak, di forecast ya, kemudian diuji ya. Ujinya adalah uji apa? Uji geprek ya. Uji geprek berapa kemampuan yang dia tahan. Nah, kalau Anda kan enggak ya, Anda enggak perlu ngeprek ya beton ya, enggak perlu katakanlah nguji material ya. Kita masih beruntung ya, kita sangat beruntung ya kita ya kan simulasi dengan software ya. Jadi nggak ada yang rusak ya, laptop Anda nggak rusak, komputer Anda nggak rusak ya, Anda juga nggak capek ya. Kita alhamdulillah sangat beruntung menjadi orang IT kan. Tapi kalau orang-orang sipil ya, teknik sipil, teknik arsitektur ya, orang mesin, orang-orang perkapalan ya kan, kalau orang-orang itu hard engineering ya, itu kalau dia mengajukan satu konsep, dia harus menguji betul ya. Karena kalau nggak itu kalau salah dalam melakukan desain ya, itu kan berdampak fatal pada implementasinya. Nah, kalau orang komputer bagaimana? Aman kan orang komputer ya kan? Aman ya. Dia nggak perlu capek-capek kan, dia perlu mengujinya dengan simulator ya. Simulator diuji ya, menguji dengan simulator ya, kemudian dicari tahu bagaimana kinerja ya dari satu jaringan ya, load-nya bagaimana ya. Selebihnya adalah permasalahan teknis yang itu ya masih bisa diselesaikan oleh orang-orang di bagian teknis ya, di bagian network network transmission ya. Di situ bagiannya menjaga kabel, menjaga server ya. Tapi dari secara arsitektur jaringan itu adalah tugas Anda ya. Karena Anda sebagai perancang daripada jaringan baik secara fisikal maupun secara sistem ya, by software seperti itu. Nah, itu saudara-saudara yang saya maksudkan. Jadi tugas akhirnya adalah Anda mengajukan suatu desain jaringan, kemudian melakukan simulasi, dan sebisa mungkin di situ ada konsep virtualisasi di dalam jaringan tersebut. Ya, jika dimungkinkan. Kalau tidak dimungkinkan, Pak, dia nggak mendukung simulasi virtualisasi, ya nggak apa-apa. Ya, bagi yang bisa bagus, bagi yang tidak tersedia ya nggak apa-apa. Ya, konsep jaringan yang sesuai dengan yang Anda ajukan. Ya.
Saudara-saudara, konsep daripada asesmen di Universitas Siber Asia ini tidak lagi menjawab soal. Ya, tentu Anda tahu ya kenapa nggak jawab soal ya. Jelaskan mengapa, hitunglah ya. Kenapa seperti itu? Nggak seperti itu. Kenapa? Ada yang tahu? Ryan? Ya, baik Pak Ucup, mohon izin menjawab. Ya, Mungkin agar kita langsung praktek, Pak. Saya rasa bagus ya, sekali, Pak. Tidak ya, dibayang-bayang gitu, Pak. ya. Karena sudah ada chat GPT, ya, ya. Karena itu kan web sekarang kita kan sudah berkembang ke web 3 ya. Jadi web 3 ini konsep dari suatu apa itu web yang di situ kemampuan seperti Google, lebih dari Google juga mungkin ya, gitu. Jadi kalau kita jawab itu pertanyaannya di copy paste di chat GPT keluar semua jawabannya itu. tinggal di copy paste jadi dokumen ya. Nah, intinya adalah saudara-saudara, yang namanya pendidikan itu harus ada experience, harus ada pengalaman ya. Pengalaman itu artinya adalah Anda berinteraksi dengan sistem yang sebenarnya. Ya, itu yang bagus, yang ideal ya. Katakanlah soal saya ini Anda terapkan dengan proyek betulan di lapangan, itu nggak apa-apa. Pak, saya merancang betulan jaringan, saya dokumentasikan, itu nggak apa-apa ya. Itu lebih bagus juga ya. Karena tentu semuanya tidak bisa seperti itu, makanya saya bikin jalan tengah, ya, jalan moderat, simulasi aja dulu nggak apa-apa ya. Simulasi dulu, tentu Anda nggak capek-capek ya beli apa itu, beli wireless, beli LAN card ya, beli itu Cisco router, beli switching, tentu Anda nggak capek seperti itu ya. Nah, tapi kalau ada yang mampu, ada yang bisa gitu kan, itu bagus, bagus lagi ya. Tapi kan tentu ini nanti itu bisa Anda terapkan sendiri dan kembangkan sendiri ya konsep jaringan ini ya. Konsep jaringan kita ini saudara-saudara tidak sampai membahas level security ya. Security sampai lebih dalam ya karena waktu kita nggak cukup ya. Yang paling tidak saya memperkenalkan security aja lah ya. Jenis-jenis security dalam jaringan yang basic ya. Yang paling basic ya. Security network ya. Security itu macam-macam saudara ya. Wilayahnya pembahasan security itu sayangnya waktunya nggak cukup ya. Security itu dalam ilmu komputer itu sangat luas ya. Ada security network, ada security data, ada security operating system. Ya, ini berbeda-beda semua ini ya. Security network, security itu operating system dan security data itu memang di dalam ilmu komputer ya, ilmu security itu berlapis-lapis sesuai dengan itu cara kerja mengacu kepada OSI layer tadi itu ya. Jadi kalau kita nanti di dalam jaringan itu bisa merancang security-nya dengan bagus ya. Pak, apakah menjamin Pak, security jaringan yang bagus itu menjamin keamanan komputer? Belum, itu baru belum menjamin ya. Itu security itu berlapis-lapis ya. Tapi waktu kita nggak cukup ya, kita itu simulasikan aja dengan jaringan dulu ya. Dengan memperkuat konsep jaringannya dulu ya, dan virtualisasi ya. Karena kan virtualisasi ini sangat penting ya, dapat menghemat resource dan menghemat banyak hal ya, bisa mengembangkan ya fungsi hardware itu menjadi virtual mesin ya, virtual mesin ya, seperti kita melakukan virtualisasi PC kita atau laptop kita masing-masing ya, ini kan bisa divirtualisasi ya, divirtualisasi menjadi virtual mesin ya kan, mikroprosesornya mikroprosesor virtual, RAM-nya RAM virtual ya, semuanya virtual semua ya. Nah itu dalam arti mengembangkan itu mengekspan ya, mengekspansi fungsi kerja dari suatu hardware atau resource yang terbatas. Nah, saudara-saudara, balik lagi ke bahasan kita itu mengenai konsep UAS ini ya. Nah, UAS ini nanti dibuat resume dalam PPT, outline ya, outline PPT ya, dijelaskan ya. Nah, kemudian hasilnya juga dijelaskan ya. Kemudian dia lakukan analisis ya. Analisis itu harus berbasis pada data ya. Kalau Anda sudah sukses melakukan simulasi, jangan lupa melakukan analisa kinerja jaringan ya. Bagaimana kinerja jaringan itu kita tidak bisa ngomong jaringan itu bagus atau lemah ya, atau memiliki kekurangan kalau tidak ada data ya. Nah, bagaimana data itu bisa kita tarik suatu kesimpulan? Data itu harus tren. Data itu nggak boleh single ya. Harus tren ya. Data itu tren ya. Tren terhadap waktu. Misalkan Anda menguji data itu kan, menguji dengan kapasitas data ya berapa kali ya. Itu harus eskalasi.
eskalasi dari data kecil sampai data yang besar. Nah, dari situ kan ada nanti kan muncul data ya kan, kemampuan kemampuan komunikasi antar unit ya, server dengan klien, klien dengan server dan seterusnya ya. Kemudian diukur lagi tadi kapasitas, diukur lagi dengan semua jaringan ya, semua klien bersama-sama menggunakan ya, ngeping atau routing dari semua klien bersamaan simultan. Apa yang terjadi? Ya, itu kan belum pernah anak-anak simulasi ya. Dalam waktu bersamaan ya kan ada 10 klien semuanya routing ke jaringan. Ya. Nah, itu bagaimana? Ya, itu kan orang-orang merouting itu kan satu persatu. Kalau satu persatu ya pasti nggak ada masalah, ya kan? Relatif nggak ada masalah. Tapi kalau bareng-bareng coba, ya bareng-bareng. Nah itu artinya apa, saudara-saudara? Jaringan itu harus bisa melakukan melayani, ya. Kalau Anda bikin server untuk kemampuan akses 1000 orang, 1000 user, berarti 1000 ini harus dites bersama-sama. Nah, untuk mengetes software itu, saudara-saudara, itu ada software yang namanya stress test ya, stress management. Coba Anda cek di internet ya kan, itu ada stress test ya. Stress test itu adalah metode untuk menguji ya, menguji akses secara masif. Jadi Anda bikin web server, Anda bikin web ditaruh di server ya kan, itu diuji dengan masif ya, 1000 orang masuk bersama-sama ke web tadi. Apa yang terjadi? Nah, kita nggak tahu ya, web Anda itu ada bug-nya apa enggak ya, ada masalah enggak konfigurasinya ya. Itu namanya stress test. Nah, kalau Anda bisa melakukan stress test itu bagus lagi ya. Stress test namanya ya. Jadi itu stress test itu hampir sama dengan routing ya, konsepnya sama ya kan. Persis ya kan. Bedanya adalah waktunya bersama-samaan ya. Waktunya bersama 1000 bagaimana masuk bersama bareng-bareng. 2000 bareng-bareng. Oh, masih bagus, Pak. 3000 bareng-bareng. 10.000 wah, webnya error. Webnya error. Ya. Nah, ini apa yang keliru, apa yang kurang. Itu wajar ya. Itu wajar. Jadi itu orang develop sistem itu memang harus diuji. Ya, tugas Anda lah ya yang itu mempelajari ya, mengujinya ya kan, dan mengajukan solusinya ya. Nah, itu saudara-saudara ya, tugas akhirnya itu UASnya ya. Kemudian jangan lupa selalu dijelaskan dengan vlog ya, dengan vlog. Apa maksudnya? Ini menunjukkan originalitas Anda sendiri ya. Karena originalitas itu penting dalam perguruan tinggi ya. Katakanlah Anda diajari temannya, Anda praktek sendiri nggak apa-apa ya. Dijelaskan dengan YouTube ya, Anda bikin channel YouTube masing-masing ya. Anda pasti punya ya. Jelas, unggah di situ videonya, jelaskan. Walaupun waktu Anda mengerjakan itu dibantu teman, dibantu saudara, nggak apa-apa ya. Yang penting kan diajari ya. Diajari dan Anda mempraktekannya sendiri, nggak apa-apa ya. Itu karena kan tugas itu model-model seperti ini, saudara-saudara, akhirnya apa? Menjadi model kolaboratif. Pak, saya itu belum bisa, Pak, mengoneksikan IoT dengan dengan jaringan. Saya cari-cari di internet nggak ketemu. Saya minta tolong diajari teman saya. Oh, nggak apa-apa. Diajari temannya, ya. Kemudian dipraktekkan sendiri, ya. Kemudian diuji coba berkali-kali. Akhirnya Anda kan paham. Nah, paham akhirnya Anda bisa melakukannya sendiri. Nah, begitu, ya. Jadi dengan cara seperti itu ya kan, yang namanya kita mengerjakan suatu tugas ya kan, itu bisa kita jalankan sendiri walaupun kita itu juga belajar secara teknikal kepada orang lain ya. Dan yang penting adalah Anda bisa menjelaskan ya, dijelaskan cara kerjanya begini, cara kerjanya, mohon maaf saya ulang dari awal, desain jaringannya ya, desain jaringannya, peruntukannya untuk apa saja ya kan, arsitekturnya ya, kemudian jenis physical network-nya ya kan, nah, kemudian peruntukannya ya, peruntukannya untuk apa ini jaringannya ya, web server kah, mail server kah, atau juga yang lain seperti itu. Setelah itu Anda bawa ke simulasi ya, direkam, didokumentasikan ya, mulai dari ngambil komponennya, ngambil itu transmisi physical layer-nya ya, mengambil routernya ya, mengambil switching-nya ya. Setelah itu dihubungkan semua ya kan. Anda jelaskan bahwa environment simulasi sudah memenuhi konsep desainnya ya. Kemudian setelah itu adalah lakukan pengujian pertama ya. Pengujian 1 skenario apa, pengujian 2 skenario apa, dan ketiga.
Dan dari pengujian-pengujian itu datanya di-record, direkam, datanya dianalisis. Ya, syukur-syukur kalau Anda mau menampilkan itu data tadi itu dalam bentuk diolah, ya, data diolah menjadi satu grafik yang bagus yang bisa menunjukkan trennya. Pak, ternyata ya kan menggunakan stress test ya. Stress test itu banyak sekali sudah ada di internet ya, software-software yang sifatnya stress test ya. Itu Anda bisa itu gunakan juga ya. Syukur-syukur kalau di simulatornya sudah ada stress test ya. Anda cari aja stress test di dalam simulatornya ya. Insya Allah pasti ada itu ya. Saya belum pernah lihat ya betul, tapi saya yakin mungkin ada disediakan ya. Dari situlah saudara-saudara Anda bisa mendapatkan data, Anda bisa melakukan judgment analytic ya. Pak, kemampuan jaringan ini ternyata hanya sekian giga ya transmisi datanya ya. Pak, ini karena web server ya kan dia kemampuan itu melayani itu user sekian user. Nah, gitu ya. Dari mana datanya? Dari data pengujian. Ya. Jadi Anda nanti orang-orang IT kan harus bisa menjawab itu kan. Anda bikin web, semua orang itu pasti bisa bikin web. Betul kan? Semua orang itu bisa bikin web. Tapi webnya ya teruji enggak? Nah, itu jarang sekali orang-orang IT yang menampilkan data-data itu karena nggak tahu caranya. Nah, Anda nanti kalau jualan merancangkan suatu sistem web harus betul-betul diuji, ya, diuji kan. Misalkan Anda nanti dapat proyek misalkan ya kan untuk pemilihan pemilu, ya, Anda bikin web untuk report data KPU, ya, itu berapa kemampuan transmisi datanya itu setiap hari, ya, setiap detik, ya, sehingga Anda harus merancang itu dengan teruji, ya, diuji gitu kan, ya kan, 100 juta orang menginput data, ya. Berarti satu detik orang menginput data ada 100 juta data kan dengan berbagai macam itu bermacam tipe-tipe data ya. Baru tipe datanya udah macam-macam tuh tipe data. Kemudian data relationship-nya. Nah, itu sudah bermacam-macam. Nah, mampu nggak sistem Anda itu melayani itu? Nah, bagaimana sistem Anda itu mampu melayani itu? Tentu harus ada yang namanya studi pendahuluan. Studi pendahuluan ya simulasi ini saudara-saudara. Ya, jadi orang-orang IT itu harus bisa menunjukkan ya kan, menunjukkan itu karakteristik dari satu sistem yang dia propose ya by simulation ya, by simulation. Karena nanti kan nggak mungkin ya Anda kalau itu merancang satu web diuji dengan beneran. Uji beneran adalah diuji input 100 juta data. Gimana caranya? Apakah mau WA orang-orang untuk minta tolong kan nggak mungkin. Ya ini harus disimulasi ya. Itulah kalau keunggulan daripada orang-orang IT ya yang mampu mensimulasikan ya hal seperti itu dengan mudah ya. Berbeda dengan orang-orang ilmu hard engineering bikin jembatan itu konstruksinya harus diuji dengan beneran ya. Ya, di skill down itu diperkecil ya dalam skala laboratorium ya. Dilewati ya sekian ton ya dilewati sekian sekian ini ya sekian beban sekian ya itu akhirnya bisa nanti di skill up menjadi implementasi yang sebenarnya ya. Orang bikin kapal terbang pesawat terbang itu Boeing sebelum dia bikin merancang itu dia simulasikan dulu ya ada simulatornya ya ada simulator itu hanggar besar sekali ya. Saya zaman dulu waktu saya kuliah di ITS sana ya. Itu teman saya membuat merancang kapal ya kan itu bikin kapal betulan. Bukan kapal-kapalan ya, kapal betulan tapi dalam skill down ya. Dalam skala laboratorium di laboratorium hidrodinamika ya. Hidrodinamika itu simulator laut ya, laut di dalam laboratorium ya. Dikasih ombak, dikasih petir, dikasih karang gitu kan. Nabrak betulan ya, tapi nabraknya nabrak kecil ya gitu. Kalau Anda kan enggak ya. Anda ya, itu membuat satu rancangan web, tapi harus bisa menunjukkan kinerja yang terukur, ya. Tentu harus dengan cara simulasi, ya, karena kan itu orang IT itu bisa itu melakukan itu dengan sangat mudah sekali, ya. Oke, saudara, ada pertanyaan lain? Silakan. Oke. Halo, cek. Nah, saudara-saudara, waktu 2 minggu cukup ya mengerjakan ini ya.
mulai hari Senin ya. Besok ya. Baik, Pak. Ya. Cukup kira-kira ya? Cukup. Allah, Pak, Pak, dicoba, berarti kita bikin rancangan seperti topologi, baru Ya. kita tes streamnya gitu, Pak. Iya, betul ya. Diusahakan ada virtualisasinya ya di dalam apa itu, di dalam jaringan Anda ya. Siap-siap. Ya, gitu ya. Jadi itu Pak, kalau misalkan tidak jalan jaringannya bagaimana? Tidak apa-apa. Misalkan Anda gagal ya, udah terburu waktu nih ya, gagal, nggak apa-apa ya. Dokumentasikan aja, dijelaskan kenapa kok ada masalah di situ ya. Gitu. Jadi di perguruan tinggi itu boleh saudara-saudara kan, Anda mencoba satu sistem gagal itu boleh ya. Dia Elon Musk itu merancang mobil listrik, apakah langsung jadi dijual? Enggak, ya berapa kali dia gagal. Ya cuma nggak diceritakan saja ya. Kalau diceritakan kan bikin malu, ya gitu ya. Itu boleh ya. Gagal itu boleh ya. Anda merancang satu sistem ya kan gagal. Nggak apa-apa. Jelaskan saja ya. Itu yang saya minta itulah betul yang dinamakan sebagai originalitas ya. Dengan gagal berulang-ulang Anda menemukan ilmunya sendiri. Ya. Anda jangan takut dengan kegagalan ya. Anda dapat proyek ya kan, bikin suatu sistem web ya kan, kok gagal terus ya, kok nggak bisa melayani 1 juta orang ya, kenapa ini ya, servernya otak-atik ya kan, udah benar, ini akhirnya nanti Anda ketemu sendiri ya, ketemu sendiri ya. Jadi gagal berulang-ulang itu tidak berarti Anda, mohon maaf ya, Anda tidak pintar, belum ya, Anda menemukan satu masalah yang harus diselesaikan. Nah, it takes time ya, butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh kerja keras. Nah, itulah ya orang pinter ya. Jadi pinter itu tidak lagi menjawab soal ya ABC dengan benar gitu ya, tapi pinter itu adalah ya konsistensi ya, ketekunan ya, kerja keras di dalam menyelesaikan masalah. Itulah cerdas. Ya. Karena itulah itu web artificial intelligence ya seperti ChatGPT itu kan ya memang seperti itu. Dia minta semakin banyak digunakan. Semakin banyak digunakan orang, apa saudara-saudara? Semakin pandai. Semakin pandai, betul. Semakin pinter. Kenapa? Dia bisa tahu kesalahannya. Kenapa bisa tahu kesalahannya? Naufal? Karena sering diuji. Iya, sering diuji ya. Dia dapat feedback dari penggunanya. Ya. Kamu pakai ChatGPT buat apa? Buat gabut paling kalau ngechat kayak gitu. Nah. Buat ya bagus ya. Jadi harus coba ya. Coba aja ya, dicoba ya kan supaya tahu, nanti jadi inspirasi bagi Anda untuk merancang tugas akhir ya. Amin. Ya. Nah, apa itu digunakan ya supaya Anda tahu ya, ChatGPT itu Web3 ya, konsepnya Web3 ya. Karena Google sudah mulai ketar-ketir ya. Google sudah mulai terancam dengan AI ChatGPT ini ya. Gitu. Oke, saudara-saudara ya. Itu cukup penjelasan saya hari ini ya. Siapkan ya tugas akhirnya itu ujiannya ya, UASnya ya. Dan itu bagi yang sudah bisa punya software yang gratis ya diberikan kepada yang lain nggak apa-apa ya. Beritahu yang lain ya kan pakai software apa ya atau juga simulator apa ya kan. Yang penting desainnya berbeda-beda ya. Begitu ya saudara-saudara ya. baik, Pak. Jadi Anda saling itu metode pembelajaran yang berkolaborasi ya. Anda mengajari orang lain itu berarti Anda pinter. Anda membuat orang lain pinter ya. Gitu ya. Dan Baik, itu membuat orang untuk mendapatkan kesempatan belajar yang sama dengan Anda ya. Gitu baik, ya. Pak. Oke, tapi bukan berarti contekan ya, bukan berarti. Ini kan nggak ada kecepatan contekan ini karena desainnya sendiri-sendiri. Baik, Pak. Desainnya sendiri-sendiri, simulasinya sendiri-sendiri ya. Menjelaskannya sendiri-sendiri ya. Jadi nggak bisa ChatGPT masuk di situ ya. Bisa nggak soal ini masuk di ChatGPT? Kurang tahu sih, Pak. Ya belum bisa. Saat ini belum bisa, nggak tahu kalau 5 tahun lagi. Ya. Belum sampai ke situ kali. Iya betul ya. Ya oke saudara-saudara, terima kasih atas waktu Anda ya. Siapkan UASnya ya. Baik, Pak. Jadi Anda kuncinya walaupun sambil bekerja, sambil apapun, siapkan waktu ya. 1 hari siapkan waktu paling tidak 3 jam ya.
Nah, itu mata kuliah Anda kan banyak yang ini ya, mata kuliah yang lain kan banyak sekali. Ya, siapkan waktunya ya kan. Oh, tugasnya Pak Ucu ini ya. Oh, kan merancang ya simulasi, resume. Saya pikir 3 jam jadi itu. Ya, kalau Anda tekun 1 hari aja jadi ya. Setelah itu mengerjakan yang lain ya, mengerjakan yang lain. Jadi ini penting bagi Anda ya kan, untuk berhasil kuliah di Unisia itu adalah berhasil memanage ya, time management ya. Mengatur waktu diri Anda sendiri ya. Baik, Anda Pak. juga, Anda punya opportunity kan semakin berhasil dari ada kampus yang konvensional karena kan Anda tidak dikondisikan diatur oleh peraturan ya yang ketat ya. Anda sekarang ini mengatur diri Anda sendiri, kapan waktu belajar, kapan waktu waktu me time ya, waktu rekreasi, kapan waktu mengerjakan tugas, kapan waktu bersosialisasi. Jadi semua Anda waktu sendiri ya. Dengan cara seperti itu saudara-saudara akan Anda punya keunggulan ya, keunggulan menjadi pribadi yang itu lebih lebih teratur ya, lebih well organized ya. Bahasanya adalah well organized. Jadi kalau Anda mampu mengatur diri sendiri kan, Anda saya jamin ya kan, bentar lagi jadi manajer itu pasti ya. Karena Anda punya kemampuan mengatur diri sendiri ya. Kan bisa berkomunikasi ya, mengkomunikasikan gagasan ya, mengkomunikasikan ide ya, menanggapi kritikan dan saran dan seterusnya ya. Oke, saudara-saudara terima kasih atas waktunya ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan ya. Minggu depan itu saya adakan Vicon untuk memantau perkembangan Anda ya, perkembangan Anda. Ada masalah enggak ya? Kalau ada Baik. masalah ya kan yang kira-kira masih belum bisa, nanti saya minta seperti Ryan Naufal ya kan. Coba Baik, Pak. menunjukkan softwarenya untuk ditularkan kepada yang lain ya. Baik, Jadi Pak. itulah fungsi daripada pembelajaran, ada fungsi sosial ya. Saya saudara-saudara, alhamdulillah saya itu dari TK sampai SMA itu juara 1 terus di kelas ya, di 5 besar ya. Saya merasa pintar sendiri itu, betul ya. Tapi saya merasa berdosa juga ya. Saya sadar setelah kuliah kan, ternyata pintar itu bukan untuk diri sendiri ya. Saya itu kalau orang tua saya itu ke sekolah pasti ngangkat piala ya. Juara apa, juara ya karena saya alhamdulillah juara 1 terus ya. Juara 1 terus di tingkat kecamatan, ya di sekolah favorit ya. Tapi saya rasakan oh, ini nggak penting ini ya. Nggak penting karena pintar untuk diri sendiri itu buat apa ya? Pintar ya, pintar ya kan dan membuat orang lain jadi pintar. Nah, itu sekarang saya sadar setelah lulus. Saya dulu nggak mau nyontek ya, nyontek itu nggak mau. Saya belajar tekun ya, saya nggak mau nyontek, nggak mau dicontekin kan, dan saya juara 1 terus ya. Tapi setelah itu saya sadar buat apa ya gitu ya. Kan malah itu membuat diri kita ya itu ya sedikit ini ya sosialisasi jadi masalah ya. Biasa kan di kelas itu anak-anak nakal-nakal gitu. Nakal-nakal itu kan ya dia pasti acak adul itu ya, pekerjaannya acak adul ya. Tapi anak-anak itu juga bisa berhasil juga ternyata gitu ya. Bisa berhasil juga ya. Jadi kunci orang berhasil ini adalah sebenarnya bukan karena semata-mata akademik ya, tapi juga ada fungsi sosial ya. Nah, fungsi sosial inilah ya yang mau saya elaborasikan ya kan. Karena yang pinter ya kan itu bisa mengajari yang belum bisa ya. Dari situ nanti ada komunikasi, ada kerjasama ya kan, dan itu yang membuat karakter kita dalam bekerja itu semakin bagus nanti ya. Terima kasih saudara-saudara ya, cukup ya. Baik, Pak. Ya, Baik, ya Pak. sama-sama. Yuk, assalamualaikum, selamat siang ya. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Salam.